Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi ja'ala syahrun Ramadan syahrun azim, syahrun mubarak. Alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa wasdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas. Shadaqallahu al-adzim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang sama berbahagia, alhamdulillah, sebuah kesyukuran yang tak terhingga bagi kita semua. Oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tahun ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah bulan yang di dalamnya penuh keberkahan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalamnya oleh Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan segala amal kebajikan yang kita lakukan. Dan semoga pada tahun ini kita yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dalamnya, kita senantiasa diberikan hidayah, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi hari-hari kita di dalam bulan suci Ramadan ini dengan amal-amal kebajikan. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, manusia yang paling sempurna yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita jadikan sebagai uswah hasanah, suri teladan bagi kita semua. Oleh karena itu, saya mengajak kepada diri saya dan kepada kita semua untuk senantiasa mengerahkan seluruh potensi yang ada pada diri kita untuk mengikuti, mencontoh, meladani apa yang telah diwariskan oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga insya Allah kita dapat menggapai di dunia hasanah dan wafil akhirati hasanah, kebahagiaan di dunia ini dan keselamatan di akhirat kelak insya Allah. Hadirin yang sama berbahagia, di dalam sebuah kisah diceritakan bahwa suatu ketika Nabi Musa alaihissalam berjalan menuju ke Bukit Turzina untuk menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di tengah perjalanan dia bertemu dengan seorang abid ahli ibadah yang sementara beruzlah, menyendiri untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu ketika sang abid melihat Nabi Musa, dia segera mendekat kepada Nabiullah Musa alaihissalam dan dia berkata, "Ya Nabi Allah, engkau pasti akan menemui Tuhan Allah Subhanahu wa taala." Kemudian melanjutkan pesannya kepada Nabi Musa alaihissalam, "Tolong tanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, di surga tingkat mana nanti aku akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Lalu Nabi Musa alaihissalam merasa terperangah dengan permintaan dari sang abid. Bagaimana bisa engkau memastikan dirimu akan masuk surga? Kata sang abid, bagaimana tidak ya Nabi Allah, aku sudah mengasingkan diri, aku sudah beribadah kurang lebih 40 tahun, aku berzikir
dan berdoa banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak makan kecuali kecuali daun-daun yang jatuh di pangkuanku, dan aku tidak minum kecuali air hujan yang jatuh dari langit. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran surga kepadaku. Seperti itulah apa yang disampaikan oleh sang abid kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa alaihissalam melanjutkan perjalanannya ke Bukit Turzina, tempat beliau untuk mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sesampai di sana, ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu berkata, "Ya Allah, di tengah perjalananku tadi aku bertemu dengan seorang hamba-Mu. Dia ingin tahu di surga tingkat mana dia akan ditempatkan." Allah Subhanahu wa taala kemudian menjawab, "Wahai Musa, sampaikan kepadanya bahwa tempatnya di neraka." Ini adalah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa terkejutnya Nabi Musa alaihissalam atas jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Seorang hamba yang umurnya dihabiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menjauhkan dirinya dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menjaga apa yang dia makan, apa yang dia minum. Lalu kata Allah, dia akan di neraka. Ia pun kembali kepada sang abid. Melihat Nabi Musa datang, sang abid dengan penuh semangat menemui Nabi Musa alaihissalam. Ia ingin cepat mengetahui di surga mana dia akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas ibadah yang telah dia lakukan. Kemudian sang abid berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Di surga keberapa nanti aku akan ditempatkan? Katakan secepatnya, wahai Nabi Allah." Sang abid seraya mengguncang-guncang badan Nabi Musa alaihissalam. "Katakan ya Nabi Allah, jangan engkau biarkan aku menderita karena menunggu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala melalui dirimu." Nabi Musa lama terdiam. Ia kesulitan untuk mengungkapkan jawaban yang santun agar tidak mengejutkan sang abid. Ia terus mengguncang bahu Nabi Musa alaihissalam. Kemudian beliau berkata, "Sabar wahai sahabatku, kata Tuhan, tempatmu nanti di neraka." Kemudian dia berkata, "Bagaimana mungkin wahai Musa, ibadah 40 tahun diganjar dengan neraka? Tidak mungkin. Pasti engkau salah dengar. Tolong engkau kembali kepada Tuhan untuk mempertanyakan kembali surga keberapa yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku." Kemudian Nabi Musa kembali. Dalam perjalanan dia bergumam sendiri, "Benarkah tadi apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya? Atau saya cuma salah dengar apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya?" Sesampainya di sana, lalu dia berkata, Nabi Musa berkata, "Wahai Tuhan, hamba-Mu ingin kejelasan, apa benar tempatnya kelak di neraka?" Tanya Musa kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi. "Katakan tempatnya di surga." Lalu Nabi Musa alaihissalam terperangah.
Jadi Tuhan, tadi aku salah dengar yang engkau ucapkan. Tidak wahai nabiku, engkau tidak salah dengar. Aku tadinya memang akan menempatkannya di neraka. Aku menciptakan manusia bukan untuk egois, apapun alasannya, termasuk alasan-alasan spiritual sekalipun. Aku menciptakan manusia sebagai khalifah dan saling membantu sesamanya. Abid tadi bukan mendekatkan dirinya kepadaku, melainkan dia melarikan dirinya dari realitas kehidupan yang nyata. Kemudian oleh Nabi Musa alaihissalam berkata, lalu secepat itukah keputusanmu ya Allah berubah? Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala menjawab, pada saat engkau berjalan menuju ke sini, sang abid itu tersungkur sujud di hadapanku. Dia menangis sejadi-jadinya, memohon ampun kepadaku. Lalu dia berkata, kalau benar aku ditempatkan di neraka, maka tubuhku ini besarkan, diperbesar sebesar neraka jahanam, agar orang-orang tidak ada yang bisa masuk selain diriku ya Allah. Pada saat itu ia tidak lagi egois, dia kembali ke pangkuan realitas kehidupannya. Saat itu ia telah memikirkan kepentingan orang lain di atas kepentingan dirinya. Hadirin yang sama berbahagia, di dalam kisah tersebut ada dua pesan Al-Quran yang ingin disampaikan kepada kita semua. Yang pertama bahwa kita harus memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah. Kemudian yang kedua, hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia. Dua sisi ibadah ini tidak boleh di atas daripada yang lainnya. Dia harus secara bersama-sama untuk kita lakukan. Ibadah ritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus bagus, tetapi di satu sisi ibadah sosial kita, hablum minan nas kita, harus juga berjalan beriringan dengan ibadah ritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sama berbahagia, kesalehan individual identik dengan hubungan seseorang secara pribadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang melakukan ibadah yang pahalanya hanya untuk dirinya, tetapi manfaat ibadah yang dilaksanakan tidak dirasakan secara langsung dan tidak berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Sementara ibadah sosial identik dengan hubungan seseorang dengan sesama manusia, sekaligus hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sosial lebih mengutamakan kepentingan orang lain, tetapi juga berdampak positif bagi dirinya sendiri. Hadirin yang sama berbahagia, ibadah ritual kita tidak akan bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala tatkala kita tidak mampu melaksanakan pesan moral, pesan sosial yang terkandung di dalam ibadah ritual yang kita lakukan. Kita ambil contoh misalnya salat kita, sumbajang tak, yang diawali dengan takbiratul ihram, kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diakhiri dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa maknanya? Salat itu yang diawali dengan takbiratul ihram, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kita hilangkan segala sesuatu yang ada pada diri kita. Jabatan kita tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harta kita warang paranta, tidak lalu batuananna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi apa yang kita mau banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada sesuatu yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita misalnya menjabat sekarang, kalau Allah mau besok lusa diambil oleh Allah Subhanahu wa taala.
Waram paranta, anggau nama bela, jaja pasa di pasar Baraka kemarin, dengan sekejap mata, kalau Allah mau ambil, dia segera ambil. Oleh karena itu, salat mengajarkan kepada kita untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kita hilangkan semua sifat-sifat yang tidak baik yang ada pada diri kita. Kemudian salat diakhiri dengan salam. Artinya, pasalama itu jok sa di kananmu, pasalama itu jok sa di kirimu. Jadi kalau ada orang belum mampu memberikan keselamatan kepada orang yang ada di sisi kirinya, di sisi kanannya dan sisi kirinya, maka salatnya perlu dipertanyakan. Malah dalam ajaran agama kita, salat ini harus teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Bali bolata, josade-sade bolata. Ya, oleh Rasulullah SAW menyebutkan bahwa bali bola yaitu disanga bali bola, patang pulo bola pole jomi bolata. Kiri kanan muka belakang. Jadi taparese kaleta. Anna den nona pa, ya, bali bolata, patang pulo kiri kanan muka belakang, tasi salah-salan, taparese sembahyang ta. Kita periksa salat kita, sudah betulkah salat saya ini? Sebab inti dari salat adalah di samping ibadah ritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga harus teraplikasi di dalam kehidupan sosial kita, sosial kemasyarakatan kita. Kemudian selanjutnya haji. Ya, dampaknya kita atau boleh pura boleh Makkah. Ya. Yang jelas disebutkan bahwa di dalam Al-Quran la rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj. Haji mengajarkan kepada kita semua untuk tidak berbuat hal-hal yang tercela, rafasa wa fusuk wa jidal, tidak boleh berbantah-bantahan. Itu artinya kalau ada orang topole mau Makkah nah masih suka melakukan maksiat, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, si salah-salona apa bali bolana, itu artinya bahwa hajinya perlu dipertanyakan. Sebab kemabruran haji yang sesungguhnya adalah bukan tatkala kita di Baitullah sana, di tanah haram sana, tetapi kemabruran haji yang sesungguhnya adalah tatkala kita sudah kembali ke tanah air, lalu kita mampu mengaplikasikan apa yang telah kita lakukan di tanah haram sana, di kampung kita yang tercinta ini. Hadirin yang sama berbahagia. Kemudian yang ketiga, zakat. Zakat disebutkan bahwa tukhratul lis-shaimi wa tu'matul lil fuqara wal masakin. Fungsinya zakat adalah membersihkan diri orang yang sementara berpuasa, dan yang kedua adalah tu'matu lil fuqara wal masakin, memberikan makan kepada al fuqara wal masakin, fakir dan miskin. Itu artinya apa, hadirin yang sangat berbahagia? Di samping kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan zakat, kita juga diperintahkan untuk bagaimana kita bisa peduli dengan sesama kita ini manusia. Hadirin yang sama berbahagia. Kemudian puasa yang sementara kita lakukan. Puasa merupakan bentuk ibadah yang memancarkan hikmah, bukan saja bagi pembinaan kesalehan individual, melainkan juga bagi peningkatan kesalehan sosial kita. Ketakwaan yang menjadi sasaran utama pelaksanaan puasa memiliki dimensi pembinaan yang komprehensif, yang secara menyeluruh, baik bagi pembentukan kualitas hidup individual kita maupun bagi upaya perbaikan dan penciptaan iklim sosial yang baik di tengah-tengah masyarakat. Ibadah puasa adalah ibadah yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan itu tercermin dalam dua hal. Yang pertama adalah kesalehan individual berupa ritual kita, ibadah puasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kesalehan sosial yang tercermin dari kedermawan kita kepada sesama kita manusia. Oleh Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Banyak di antara kita yang berpuasa, tetapi apa yang didapatkannya dari ibadah puasanya hanya lapar dan dahaga. Tang baramanda nama wakke.
Mudah-mudahan kita terhindar dari hal tersebut. Karena kenapa? Dia tidak mampu menjalankan pesan-pesan hikmah yang terkandung di dalam ibadah puasa. Hadirin yang sama berbahagia, ibadah puasa mengajarkan kepada kita untuk peduli dengan sesama. Kita diperintahkan untuk menahan lapar dan dahaga mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari di waktu maghrib di sore hari. Itu artinya bahwa orang yang berpuasa itu diharapkan mampu merasakan penderitaan orang-orang yang bisa jadi di luar bulan suci Ramadan dia hanya mampu makan Senin Kamis, atau dalam sehari dia hanya mampu sarapan. Kalau dia sarapan berarti siangnya dia tidak bisa makan lagi. Atau kalau dia bisa makan pagi, siang, malam, tidak ada lagi yang bisa dia makan. Itu artinya bahwa pesan puasa harus memunculkan pada diri kita sensitivitas sosial yang tinggi, rasa peduli yang tinggi, yang harus lahir dari orang yang sementara berpuasa. Hadirin yang sama berbahagia. Kemudian hal lain yang menunjukkan kepada kita bahwa puasa itu mengandung nilai-nilai dimensi-dimensi sosial yang sangat tinggi adalah wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Indai-indai to edana mampu mengpuasa, maka dia membayar fidyah, memberikan makan kepada orang-orang miskin. Itu artinya bahwa pesannya puasa, perhatikan kotoma Pak Adik kita sade bolamu, kita wargamu, indara dikato kurang mampu, ulurkan tanganmu untuk memberikan kepada mereka. Sedikit yang kita berikan, 10.000, 20.000 yang kita berikan kepada mereka, tetapi yakin dan percayalah bahwa apa yang kita berikan kepada mereka itu, yang kita anggap sedikit itu akan sangat banyak manfaatnya kepada dirinya dan keluarganya. Hadirin yang sama berbahagia. Kemudian yang selanjutnya, hikmah puasa yang berkaitan dengan kondisi kekinian kita. Kita sementara ini dilanda oleh pandemi corona yang melanda seluruh penjuru dunia, termasuk kita di kampung kita ini. Yang tadi puasa mengajarkan kepada kita untuk bisa peduli dengan sesama, bisa merasakan penderitaan orang yang ada di sekitar kita. Maka corona mengajarkan kepada kita semua untuk bagaimana kita, paling tidak hikmah dari corona adalah membangkitkan rasa solidaritas kita. Bisa jadi bahwa selama ini kita kurang peduli dengan sesama kita manusia, dengan sesama kita umat Islam. Bali bolata mafadi kayak banget kita. Tapi dengan hadirnya corona, tak kita semua orang pada mengeluarkan hartanya. Malah ada yang sampai bermiliaran-miliaran. 20 miliar, 15 miliar mengeluarkan dari kantong pribadinya untuk disumbangkan, untuk disedekahkan, baik kepada tenaga medis atau yang berdampak akibat pandemi ini. Corona juga mengajarkan kepada kita semua, karena kita ini disuaki torro jobola, stay at home nakuato Inggris. Bahasa Durinta nakuato roko mujobola. Itu artinya apa? Mungkin bisa jadi bahwa ayah ibu selama ini terlalu sibuk di luar. Sibuk aja mengkitiga orang paran dunia. Mungkin kita lupa anak di rumah. Sudah kita lupa anak-anak kita di rumah. Sekarang saatnya kita kembali ke rumah, bercengkrama. Banyak waktu kita bercengkrama dengan anak, istri kita di rumah. Kemudian yang kedua, kita banyak tentunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih sering untuk
mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak salat-salat sunnah kita, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Hendaknya kita memanfaatkan situasi yang tidak lazim seperti saat sekarang ini untuk banyak kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sama berbahagia, semoga ibadah ritual yang selama ini kita lakukan dapat berefek sosial di tengah-tengah masyarakat kita. Sekali lagi, nilai dari ibadah ritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada nilainya tanpa kita memperhatikan nilai-nilai sosial, nilai-nilai kemanusiaan yang terdapat dalam ibadah yang kita lakukan. Hadirin yang sama berbahagia, semoga ibadah puasa yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan ini mampu menghantarkan kita sampai kepada gerbang keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan kita mengikuti apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, maka yakin dan percayalah insya Allah kita akan sampai kepada derajat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di penghujung ceramah saya ini, semoga wabah corona ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, segera dijauhkan dari kampung kita dan segera dihilangkan dari permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan corona ini sebagai bahan introspeksi diri kita, sebagai bahan evaluasi bagi diri kita semua untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian yang sempat saya sampaikan kepada kita semua. Semoga ada manfaatnya kepada diri saya dan kepada kita semua. Terakhir, pesan dari pemerintah kita, torobang miki jo bolata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.